Pertanyaan pertama dari Bu Naili. Ustadz, untuk mujtahid yang beristihad, bila salah dapat 1 pahala, bila benar dapat 2 pahala, bagaimana dengan orang yang mengikuti yang salah, maka akan berdosa? Iya, jadi hukum untuk mujtahid dengan muqallid beda. Kalau hadis yang idza hakamal hakimu fajtahada fa asoba bahwa ajroni itu dan seterusnya itu hanya untuk mujtahid. Jadi kalau seorang mujtahid beristihad dan itu benar, pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1, itu hanya untuk mujtahid, bukan untuk muqallid. Maka untuk muqallid itu pakai qawaid fikih yang sering saya sampaikan, yaitu apa? Al-amalu birrojih wajibun, wal amalu bil marjuh mumtaniun. Itu kaidah untuk muqallid yang mengikuti mujtahid. Mengamalkan pendapat yang kuat hukumnya wajib. Dan mengamalkan pendapat yang lemah hukumnya tertolak. Berarti kalau muqallid itu melihat ada perbedaan pendapat antar mujtahidin, wajib melakukan tarjih gitu loh. Kalau muqallid melihat ada perbedaan pendapat kok tidak melakukan tarjih, dia berdosa. Amalnya tidak diterima. Itu masalahnya itu. Amalnya tidak diterima. Itu berlaku untuk muqallid. Makanya dulu ada materi tarjih di semester 5. Ini sudah semester 6 loh. Dan materi terakhir sudah mau lulus. Pokoknya yang sudah lulus semester 6 itu kalau dapat sertifikat berarti pakar ekonomi Islam. Enggak main-main. Gitu ya, Allah. Baik, kalau ada feedback dari Bu Naili, silakan. Ya Ustaz, misalnya sudah melakukan tarjih, kemudian mengambil satu pendapat, tapi ternyata di kemudian hari dia baru mengetahui bahwa pendapatnya itu bukan pendapat yang terkuat. Gitu. Bagaimana Ustaz? Ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Berarti ketika dia mentarjih, ketemu pendapat yang kuat, ya itulah yang diterima oleh Allah. Dan nanti kalau ada pendapat yang lebih kuat lagi, dia wajib pindah pendapat yang lebih kuat. Dan itulah yang diterima oleh Allah. Jangan khawatir. Gitu, gitu ya, Allah. Ya Ustaz, syukran. Jazakumullah khairan. Baik, alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan dari Ustadz Puguh. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, apakah boleh seorang penjamin kemudian dijamin ke pihak penjamin lain? Misalnya si A punya hutang, dijamin hutangnya oleh si B. Karena si B uangnya kurang, maka ada pihak C yang menjadi penjamin hutang si B. Yang kedua, pertanyaan kedua, ada hadis, sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Ibu Ani walau ayat, hadis riwayat Bukhari. Pertanyaannya, apakah setelah kita selesai kuliah 6 semester ini, kita terkena kewajiban untuk menyampaikan ke masyarakat seperti hadis di atas? Yang kemudian ketiga, apakah perlu untuk mata kuliah tambahan, yaitu tentang dakwah, Ustaz? Syukron. Sudah kita bahas juga dengan Ustaz ya, insyaallah. Ya. Yang pertama masalah penjamin. Kalau tadi dijelaskan penjamin itu sebenarnya wajib kaya, gitu loh. Wajib kaya penjamin. Oleh karena itu, kalau dia tidak kaya, apalagi kurang, wong penjamin kok kurang, itu bukan penjamin. Penjamin ya harus kaya. Misalnya Ustadz Ali punya utang, kredit mobil. Utangnya berapa? 100 juta kredit. Kan minta jaminan. Ternyata nggak punya jaminan, karena jaminan harus barang lain. Nggak punya.
Kalau nggak punya jaminan kan boleh mengajukan penjamin. Misalnya Ustadz Ali minta saya jadi penjamin. Nah, saya akan dinilai oleh yang ngutangi. Pak Condro itu layak jadi penjamin. Dilihat penghasilannya nggak jelas misalnya. Akan ditolak. Saya akan ditolak. Jadi yang menilai itu yang memberi utang. Ini layak jadi penjamin apa enggak? Masa gajinya nggak jelas, pendapatannya nggak jelas jadi penjamin? Ya nggak bisa lah, nggak bisa dipercaya itu. Jadi yang menentukan ini layak jadi penjamin atau tidak yang memberi utang, karena ini dasarnya kepercayaan. Nah, kalau yang menjadi penjamin itu Ustadz Puguh misalnya, itu layak itu. Uangnya miliaran itu. Kalau 100 juta kan kecil itu, selilit itu. Nah, itu yang layak jadi penjamin tuh harus yang kaya raya. Gitu ya. Masa penjamin kok kurang? Malu-malu. Masih dibutuh dijamin lagi. Ya namanya bukan penjamin, butuh penjamin. Enggak boleh. Gitu ya, Allah. Ada feedback Ustadz Pugu, silakan untuk poin yang pertama ya. Dia mau jadi penjamin silahkan. Jelas, Ustaz. Nomor 2 Ustadz, Yang nomor 2 apa tadi? tentang lulusan Core Isaac apakah wajib berdakwah? Ya wajib lah. Nggak usah lulusan Core Isaac. Semua orang Islam kan wajib berdakwah. Kalau ada orang Islam nggak mau berdakwah, dosa. Dosa. Masuk neraka. Jangan khawatir. Apakah perlu ada materi tambahan tentang dakwah? Nah, Core Isaac itu kan ya mengikuti kebutuhan masyarakat. Kemarin kita bikin kelas politik Islam karena ada permintaan kan. Ustadz Hanafi Rais minta kelas politik Islam, ya akhirnya kita buka. Terus ada permintaan sirkah tingkat lanjut, ya kita buka. Kalau nanti ada permintaan kelas dakwah, ya kita buka. Mantap ya, Ya Pak takut. Tapi kalau kita buka nggak ada yang ikut, ya kita tutup lagi. Ya, setuju Ustaz. Saya juga mau ikut dakwah. Ditawarkan ke teman-teman. Ya ditawarkan aja. Kalau Jawa itu yang asli 14 kali pertemuan. Yang lengkap itu materi dakwah. Kalau mau silakan, atau mungkin mau diperes. Kalau diperes harus diutak-atik lagi. 1 semester ya, Tante. Iya, itu kan materi di Hampara semua itu. Ya, bagus Ustaz. Buka pendaftaran sekarang. Itu udah ada yang mulai tadi. Itu tugasnya Ustadz Ali. Saya kan yang memanage Ustadz Ali. Taruh tadi. Saya bagian yang isi aja. Saya nggak bisa. Sudah kalau ngomong manajemen sudah angkat tangan. Semua kalau ada yang minta ya saya ngisi. Yang penting masih ada waktu. Nah kalau ini semester 6 selesai mau ada kelas lagi ya silakan. Waktunya kan slotnya masih ada. Biasanya tinggal ditawarkan kepada umum. Kalau cuma kelas ini kan belum masuk kuota. Kuota minimal. Itu nanti biar diatur Ustadz Ali aja. Saya tinggal siap gitu aja. Gitu ya. Allah. Oke, Ustaz. Matur nuwun. Syukran. Nomor 3 Ustadz, Nomor 3 apa? tentang tambahan. Tadi, Iya tadi udah kita singgung. Silakan aja kalau mau kelas dakwah. Rencananya dibikin komplit ya, ada akidah, syariah, dakwah, mungkin bisa masuk retorika juga nanti yang pas untuk para pengemban dakwah begitu ya. Mungkin. Kalau mau dakwah saja nggak apa-apa. Siap. Karena materi untuk kelas syariah itu sudah semester 5 itu sama isinya. Cuma 14, jadi ada yang saya kurangi. Saya press, normalnya kan 14 jadi 10. Jadi langsung dakwah nggak apa-apa. Nanti kalau tambah retorika ya, tadi habis, baru aja selesai ya.
yang jam 5:30 sampai jam 7 tadi. Saya kira yang apa? Yang kosong yang jam 6 ternyata keliru. Kalau yang kelas tadi itu yang 12 kali yang retorika. Aslinya tetap 14 semuanya. Allah. Gitu ya. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Syukron. Pertanyaan berikutnya dari Adinda. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan hukum taklifi, Ustaz. Bagaimana dengan suatu tradisi atau kebiasaan yang ada saat ini, yang sebenarnya tidak ada tuntunannya dalam Quran atau hadis, tetapi unsur-unsur di dalamnya itu tidak terdapat hal yang mengharamkan. Contohnya merayakan ulang tahun dengan konsumsi-konsumsi dan kegiatan-kegiatan yang tidak mengandung unsur keharuman di dalamnya. Yang kedua, terkait tidak bolehnya memberikan tambahan pada saat pembayaran hutang. Bagaimana hukumnya bila memberi tips, tapi dijelaskan jumlahnya. Contoh Gojek memberitahu bahwa ada tambahan biaya parkir motor ketika driver membeli makanan di suatu restoran. Kemudian driver menanggung terlebih dahulu, sehingga dibayarkan ketika makanan diantarkan, lalu ditambahkan tip. Dan dijelaskan padanya bahwa 10.000, 5.000 untuk parkir, dan 5.000 untuk tip. Begitu, Ustaz. Jazakallah khair. Iya. Baik, yang pertama, hukum taklifi itu ada 5, salah satunya itu mubah. Ya. Kalau mubah itu bukan berarti tidak ada dalilnya. Jangan sampai mengatakan mubah itu tidak ada dalilnya. Karena mubah itu tetap harus ada dalilnya. Cuma dalil itu ada yang umum, ada yang khusus. Oleh karena itu, untuk persoalan-persoalan yang mubah itu pasti dengan dalil yang umum. Dan biasanya kalau wajib atau haram atau makro atau sunnah itu biasanya sudah dengan dalil yang khusus, yang sudah terperinci. Oleh karena itu, kalau itu memang hukumnya mubah, ya sudah, silakan dijalankan. Jangan semua-muanya harus pakai dalil khusus, nggak bisa. Contohnya misalnya ya, yang selalu ribut di masjid itu apa? Jabat tangan setelah sholat. Bid'ah itu nggak ada dalilnya. Siapa bilang nggak ada dalilnya? Jabat tangan itu ada dalilnya dan dalilnya umum. Dalilnya umum, musafahah itu, jabat tangan itu diperintahkan oleh Rasul. Bahkan hukumnya sunnah. Bertemu jabat tangan, berpisah jabat tangan, itu sunnah hukumnya. Tapi itu dalil yang umum. Dalil yang umum itu maknanya bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, selama tidak nabrak dengan larangan-larangan. Misalnya pas sholat nggak boleh, salaman nggak boleh. Saya pernah sholat, ada orang lewat di depan, saya stop kan, tangan saya itu gini, langsung diajak salaman. Ini gimana? Tapi karena saya yang tidak berinisiatif, ya saya nggak apa-apa, nggak membatalkan sholat saya. Tapi kalau saya sholat, kemudian ada orang lewat pinggir saya ajak salaman, ya itu saya batal sholatnya. Oleh karena itu, kalau kita jabat tangan habis sholat, selama tidak dikaitkan itu dengan ibadah sholatnya, berarti kan kembali kepada keumumannya. Kapan kita sholat, kapan kita jabat tangan, di mana kita jabat tangan. Kalau tidak ada dalil khususnya, berarti kembalinya kepada dalil umum. Kalau tidak ada dalil khusus yang melarang, berarti kembalinya pada dalil umum. Maka kaidah dalil umum itu kan dalilul am yabqa fi umumihi malam yarid dalilul takhsisi gitu. Termasuk acara-acara yang lain-lain juga. Kalau misalnya ulang tahun itu ada dalil-dalil umum, misalnya bersyukur, ada dalil tentang harus muhasabah gitu loh. Itu kan dalil-dalil umum. Kita muhasabah itu
setiap saat, setiap waktu. Kemudian kalau kita mengambil momentum ketika kita itu ulang tahun melakukan muhasabah dengan peringatan itu dengan rasa syukur. Syukur itu juga diperintahkan dengan dalil yang umum, muhasabah juga diperintahkan dengan dalil yang umum. Kemudian kita bikin acara untuk bersyukur, tasyakuran, dan muhasabah, saling nasihat menasihati. Apa salahnya gitu loh. Selama tidak ada dalil khusus yang melarang. Jangan terus bilang bid'ah karena nggak ada dalil khususnya. Itu salah penarikan hukum. Mana ada dalil yang melarang ulang tahun itu? Kalau ada ya sudah ditaati saja. Berarti hukumnya haram. Dan itu harus dengan dalil khusus. Saya pernah ada pembahasan ulang tahun itu haram karena dalilnya pakai Bible, pakai Injil. Ya Allah, itu gimana? Mengharamkan ulang tahun kok pakai Injil? Ya nggak boleh dong. Gitu ya. Kalau acara mubah ya kita pahami mubah. Termasuk saya pernah dengar ceramah Jumat, itu sholat Jumat. Khotbah Jumat ceramahnya itu apa? Sholat terawih kalau diawali dengan ceramah, terawih bid'ah, ya Allah. Ambiar itu jamaahnya. Jadi ceramah sebelum terawih itu bid'ah, karena nggak ada tuntunan dari Rasul. Itu gimana? Pernah ikut Qor Isaac apa enggak? Yang namanya ceramah itu kan ada perintahnya, ada dalil-dalil umumnya, bahwa kita itu wajib mendakwahkan Islam. Itu kan dalil-dalil umum. Wajib menyampaikan Islam di mana saja, kapan saja, siapa saja. Selama tidak ada dalil khusus yang melarang sebelum terawih itu nggak boleh ceramah, ya kembalinya kepada dalil umum. Gitu loh cara menarik hukumnya. Ini pentingnya kita punya metodologi di semester 5 itu. Ini harus kita pakai terus. Keruwetan, kerancuan umat itu sekarang karena tidak pernah diajari usul fikih, intinya begitu. Seakan-akan dalil itu hanya dengan hadis, dengan sunnah. Ketemu satu hadis, ketemu satu dalil, sudah menarik hukum. Itu kan ngawur. Akhirnya hukum cuma dua kan, sunnah sama bid'ah. Itu yang merusak tatanan hukum syariat. Nanti tuntunan, misalnya kalau ada tuntunan sholat menurut sunnah Rasul, itu ngawur itu, nggak boleh bikin buku kayak gitu. Tuntunan sholat sesuai dengan sunnah Rasul. Nanti kalau nggak mengikuti itu dianggap bid'ah. Padahal itu cuma satu hadis. Rasul takbirnya gimana? Rasul ketika tangannya disilangkan itu gimana? Itu kan bukan fikih itu. Nggak boleh. Harus ulama, harus mujtahid yang boleh membuat fikih itu. Nanti membaca buku itu bahayanya apa? Seakan-akan kalau tidak seperti itu bid'ah gitu loh. Padahal cuma hadis, satu hadis yang disampaikan. Kan bahaya. Dan nggak tahu itu statusnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Statusnya kan cuma sunnah. Sunnah itu apa coba? Wajib, sunnah, atau mubah? Saya baca bukunya, misalnya meletakkan tangan itu harus di dada kayak gini, harus gini. Harus di depan dada, tidak boleh di bawah dada, tidak boleh di bawah perut. Harus begini, ada dalilnya. Satu hadis saja. Coba bayangin, kalau nanti ada imam yang dia naruh di atas perut, bid'ah, imamnya batal, itu bid'ah. Sekarang saya tanya, kita menyilangkan tangan gini itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Kalau nggak bisa jawab itu bukan fikih. Nggak bisa jadi pegangan. Bahaya itu. Nggak boleh. Nanti takbirnya itu harus ukurannya seberapa. Kalau nggak pas seperti yang mereka contohkan itu bid'ah, ya bahaya. Nanti cara rukuknya, cara sujudnya, itu sebenarnya sunnah apa wajib? Sampai kalau jamaah harus nempel. Kalau nggak nempel itu dianggap bid'ah, ya. Sekarang ada prokes suruh jaga jarak, ya ambiar semua. Gitu. Apakah merapatkan soft sholat itu wajib? Sekarang pertanyaan gitu.
Kalau renggang sedikit itu batal sholat jamaahnya. Harus jelas. Hukum itu harus jelas sampai status wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan yang berhak menentukan itu mujtahid. Bukan ustadz biasa, bukan muhadis. Ulama hadis belum boleh menarik hukum, belum boleh. Tidak boleh diikuti itu ulama hadis. Harus mujtahid. Dan mustahid itu mesti yang ditelurkan itu dalam bentuk fikih. Kalau kita panduannya fikih sholat kan enak. Kita takbir mengangkat tangan hukumnya apa? Sunnah, jelas itu. Misalnya kita sholat langsung sendakep gini itu nggak apa-apa, nggak membatalkan sholat. Kita nggak sendakep juga boleh. Ndaplang saja itu nggak membatalkan sholat. Karena apa? Itu sunnah. Kan ngerti yang sunnah mana, yang wajib mana, yang rukun yang mana, yang sunnah yang mana. Allah alam. Ini pentingnya metodologi ya, metodologi. Semester 5. Diulang-ulang terus. Terkait tidak bolehnya memberikan tambahan pada saat pembayaran utang, bagaimana hukumnya bila memberi tip? Tapi dijelaskan jumlahnya. Kalau memberi tip, apakah itu hubungannya dengan utang piutang? Atau hubungannya dengan ijarah? Atau hubungannya dengan ijarah yang terutang? Harus hati-hati ya. Ini harus jelas. Karena yang disebut riba itu hanya muncul dari qard ya, dari qard. Dari utang piutang. Nah, oleh karena itu harus jelas. Kalau misalnya itu apa? Misalnya itu ijarah. Ijarah itu sebenarnya kemudian ditambahi tip hadiah itu sebenarnya masih boleh. Tapi kalau itu terkait dengan utang, nah itu memang harus hati-hati. Kalau itu mau dikaitkan dengan biaya parkir dan sebagainya, ya menurut saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau itu terkait dengan utang piutang, ya itu yang bermasalah. Makanya kalau misalnya dengan driver Gojek itu sudah bayarnya sudah ditransfer, sudah dibayar di depan, kemudian mau nambah tip itu malah lebih aman. Itu hadiah yang boleh. Gitu ya. Allah Allah. Baik, clear ya Bu Dinda. Berikutnya dari Bu Anggris, Pak Anggris. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan praktik kafalah di kartu kredit bank syariah? Di bagian mana saja yang bermasalah? Saya itu pernah dikasih itu satu bendel besar tawaran untuk membuka kartu kredit Hasanah. Mereknya itu kan. Saya tuh bingung itu. Ini karepe piye gitu loh. Itu saya kesimpulannya cuma jelas itu ada multi akad. Yang paling gampang itu akadnya numpuk-numpuk. Cuma saya memahami ngitungnya itu gimana gitu. Ruwet betul itu. Ya kesimpulannya haram lah itu karena ada multi akad. Cuma kalau saya suruh menjelaskan di mana kebolehannya itu susah saya memahami. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Tapi yang paling mudah ya sudah nampak multi akad. Kalau memang kafalah kan tidak begitu cara. Karena kalau kita sudah paham tadi doman atau kafalah itu yang wajib ada itu apa? Madmunnya kan harus ada. Jadi yang namanya penjaminan itu yang dijamin harus sudah jelas. Utangnya itu berapa. Kalau kita itu aplikasi kartu kredit,
Apakah sudah bisa disebut itu kafalah? Kan nggak bisa. Nggak bisa disebut kafalah. Karena syarat kafalah atau doman tadi, rukunnya kan 5. Harus ada matmun. Kalau saya menjamin Ustadz Ali, itu harus sudah jelas utangnya berapa yang harus saya jamin. Utangnya 1 juta. Kalau 1 juta ya bisalah saya dianggap apa? Dianggap domin itu bisa saya. Jangan khawatir ya. Kalau 100 juta ya tunggu dulu. Kalau 1 juta saya siap jamin, nanti kalau nggak bisa bayar saya bayari. Karena sudah jelas, utangnya sudah jelas. Kalau kita aplikasi kartu kredit, kok disebut kafalah atau doman, yang dijamin berapa, Bang? Saya belum gesek-gesek itu. Utangnya belum. Kalau utangnya belum terjadi, tidak boleh ada yang disebut akad wakalah. Kok wakalah, kafalah. Termasuk asuransi yang kita bahas tadi. Kenapa asuransi itu tidak bisa disebut kafalah atau doman? Karena apa? Yang ditanggung belum jelas. Kalau kecelakaan nanti perawatannya itu berapa, tagihannya kan belum jelas. Kecelakaannya mati apa cacat belum jelas. Maka tidak bisa kita akad asuransi itu sudah disebut kafalah. Termasuk kartu kredit syariah. Kalau disebut kafalah dari mana gitu loh. Makanya itu dikaitkan dengan yang lain-lain, mesti ada multi akadnya gitu. Ada multi akad. Biasanya digabungkan ada istilah kafalah bil ujroh. Pertanggungan yang ada ujrohnya. Itu jelas multi akad karena kafalah itu tabaru'ah, tolong menolong. Tidak boleh kafalah itu harus dengan upah, itu nggak boleh. Dalam kafalah nggak boleh ada fee, dalam kafalah nggak boleh ada ujroh. Makanya Biro Gilead, BG itu, Gilead Giro, dan LC ya, Letter of Credit. Letter of Credit itu kan biasanya pakai apa? Pakai hawalah. Tapi mesti minta ujroh. Kalau bank garansi, BG itu bank garansi. Sudah error. Kalau bank garansi itu biasanya pakai kafalah. Tapi mesti bank kan minta ujroh. Makanya disebut kafalah bil ujroh. Itu menurut saya sudah multi akad. LC syariah itu juga sudah multi akad. Karena pakai akad kafalah bil ujroh. Menurut saya nggak bisa. Allah Allah. Jawab ya, Pak Andres. Kalau ada feedback silakan. Singkat barangkali. Kalau nggak ada, ya. Syukran. Berikutnya dari Pak Wawan, mau tanya Ustadz, bagi yang terlanjur ikut asuransi, bukan, ini dari BNI. Bagi yang terlanjur ikut asuransi, bahkan sempat memperoleh klaim penggantian kecelakaan, misalkan rawat inap akibat tertabrak atau kerugian kendaraan hancur, itu bagaimana status hukum syara'nya, Ustaz? Sudah kejadian. Asuransinya itu atas inisiatif sendiri atau apa? Diberi oleh perusahaan. Silakan, kayak PNS atau pegawai swasta itu kan dapat BPJS misalnya. Kalau BPJS itu sudah diberi itu kita memanfaatkan masih boleh. Tapi kalau itu inisiatif sendiri, kita mengajukan sendiri itu ya nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudahlah, terlanjur nggak usah dibahas. Tinggal ditobati, tinggal berjanji untuk tidak mengulang lagi. Sudahlah. Semoga ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja kalau sudah terlanjur. Yang sudah ya sudah. Semoga dimaafkan. Yang penting bertobat dan janji tidak mengulang. Gitu ya. Allah Allah.
Kalau ini Ustadz kan kalau ini dulu ya memang belum ada ya varian aktivitas lah ya. Kalau sekarang tuh memang banyak macam-macam. Terus juga kalau secara sosial kan memang rasanya sih bisa menolong juga gitu kalau kita iuran asuransi itu untuk orang-orang yang membutuhkan sih bisa-bisa juga gitu. Itu gimana Ustadz? Iya, itu sudah dibahas kan. Bukannya iuran itu nggak boleh. Iuran itu boleh asal tidak ada keterikatan. Itulah ya, kalau kita membahas ke apa? Bahas ke asuransi syariah, itu kan ada hibah. Dibedakan antara dana investasi dengan dana hibah. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa hibah itu disebut hibah gitu loh. Karena hibah itu tamlikul mal bila iwadin. Jadi hibah itu memberikan harta tanpa mengharapkan kompensasi gitu loh. Nah, hibahnya dalam asuransi syariat itu tidak sah. Kenapa? Ketika berhibah itu sudah dengan janji yang bersifat mengikat bahwa nanti kalau dia kena musibah, dia bisa mengajukan klaim. Itu namanya bukan hibah. Beda dengan misalnya di RT atau di masjid itu ada kotak infak, ada iuran, kemudian nanti kalau ada yang kena musibah akan dibantu, ya terserah apa, terserah takmirnya dan besarnya terserah takmir dan menyesuaikan dengan kasnya, itu bukan mengikat, namanya bukan mengikat. Yang itu dibolehkan saling menolong kayak gitu. Tapi kalau sudah saling mengikat, nanti kalau saya kena kecelakaan, saya mengajukan klaim dan besarnya sudah ditentukan, itu yang haram. Kenapa haram? Karena dalilnya jelas. Al-aidu fi hibatihi kal-kalbi yarji'u fi koihi. Orang yang meminta kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Itu sabda Rasul begitu. Jadi hibah yang dikumpulkan di asuransi syariah itu adalah muntahan anjing. Oh gitu. Sadis ya. Jangan dijilat lagi itu. Makanya kalau asuransi itu dinilai hukumnya itu insya Allah 300% haram. Karena asuransi konvensional itu ada ribanya, ada ghorornya, ada maisirnya ada. Kalau asuransi syariah itu 400% haramnya. Ustadz bisa diulang dalilnya Ustadz tadi? Al-aidu fi hibatihi kal-kal bi yarji'u fi qaihi. Itu kalau di materi saya yang asuransi itu ada di buku Membangun Bisnis Syariah. Kalau buku saya yang paling lengkap itu 2 jilid itu Membangun Bisnis Syariah. Itu fikih muamalahnya ada, terus fikih muamalah kontemporernya ada. Salah satunya asuransi syariah yang dibahas. Ada dalil-dalilnya, insya Allah. Nah, kita ke pertanyaan lain lagi dari Pak Wawan. Dari Bu Sinta dulu. Sinta. Dalam moneter Islam, Ustadz, saat Islam baru berdiri, di mana mayoritas peredaran emas tidak di tangan kaum muslimin, bagaimana kebijakan dalam mata uangnya? Bagaimana dengan pertimbangan konsep mata uang, substitusi atau semi substitusi? Kalau dalam Islam pilihannya cuma 2. Dalam bentuk koin emas atau emas kertas substitusi 100%.
Sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau semi substitusi udah nggak boleh. Jadi harus 100%. Kalau urusan kurang itu gampang. Itu masalah teknis. Tapi kalau hukum ya harus tegas bicara hukum. Kalau teknisnya ya saya membayangkan kayak BI mengeluarkan pecahan uang baru dan pecahan uang lama mesti akan ditarik berangsur-angsur. Saya membayangkan juga begitu. Nanti kalau khilafah tegak pasti akan mengeluarkan uang resmi. Rupiah akan ditarik berangsur-angsur. Nggak mungkin langsung ditarik sehari, kan nggak mungkin. Sebulan aja nggak bisa. Biasanya BI memberikan jangka waktu. Berapa tahun untuk dinyatakan tidak berlaku lagi seri mata uang ini. Mesti ada jangka waktunya. Karena nanti untuk mencetak emas juga nggak sebentar, butuh sebulan, 2 bulan, dan butuh emasnya juga gitu loh. Gitu ya, Allah Allah. Baik, terjawab ya Bu Sinta. Kemudian berikutnya dari Pak Wawan, Ustaz. Mohon izin bertanya hal yang umum mengenai situasi ekonomi saat ini dan ke depannya, bagaimana baiknya kita bersiap menghadapi perkembangan ke depan bagi kita dan umat Islam secara umum. Terkait pandemi yang tidak selesai-selesai, menurut yang saya baca akan terjadi kejatuhan nilai US dollar yang merembet ke mata uang kertas lain. Bagaimana pendapat Ustaz? Iya, kedepannya bagaimana semua unpredictable. Semua pakar ekonomi bingung. Dulu waktu semester 3, kebijakan itu mudah dilakukan apapun penyakitnya, asal itu problem ekonomi. Kalau problem ekonomi apapun juga bisa diselesaikan. Tapi kalau problemnya kesehatan, itu orang ekonomi bingung. Karena ini sudah bukan problem ekonomi, tapi problem kesehatan. Kalau problem ekonomi kan mudah, misalnya sekarang terjadi resesi. Ekonomi mengalami pelambatan. Kalau masih asli problem ekonomi kan solusinya dengan kebijakan fiskal apa? Kebijakan fiskal defisit kan? Pasti akan selesai. Kenapa? Kalau kebijakan fiskal defisit, pemerintah harus banyak membuat proyek-proyek supaya apa? Supaya menyerap tenaga kerja. Tapi sekarang mau bikin proyek. Lah kalau pandemi gini malah pada mati. Makanya kemarin PPKM itu agak apa? Agak pilih kasih. Proyek-proyek apa? Strategis itu nggak kena PPKM. Itu karena tidak konsisten saja. Kalau konsisten ya lockdown semua gitu. Indonesia nggak pernah lockdown, kenapa ya? Karena kena undang-undang karantina. Rakyat harus dikasih makan kalau di lockdown. Makanya PPKM supaya nggak ada kewajiban ngasih makan rakyat. Jadi rakyat nggak boleh keluar tapi nggak dikasih makan. Nah ini sampai kapan gitu loh? Ini pakai kebijakan moneter apa? Defisit ya, kok moneter, fiskal defisit yang nggak bisa, moneter pakai apa? Suku bunga rendah yang nggak bisa. Suku bunga rendah tujuannya agar kredit meningkat. Ya untuk apa kredit meningkat? Kalau keluar rumah nggak boleh, berproduksi nggak boleh. Ini sudah tidak bisa diselesaikan secara ekonomi kebijakan. Kalau menggunakan konvensional nggak bisa. Maka solusi satu-satunya ya vaksinasi kan. Ini yang digeber vaksinasi supaya apa? Supaya bisa keluar, supaya bisa berproduksi, bisa melakukan transaksi lagi. Kalau enggak ya semua lumpuh kebijakan. Ya kalau nggak selesai-selesai ya bisa mati semua memang.
mati bareng-bareng. Terus solusinya apa kan? Menggali kuburan masing-masing. Tapi Memang dia gimana relakan sih? ini Mau punya duit sebanyak apapun untuk apa? yang Nggak ada lancar yang yang dibeli. masuk saja. Gimana? Yang lancar Ustaz, yang lancar itu orang asing yang masuk ke dalam Indonesia yang lancar. Masya Allah, Sulawesi kasihan ya. Ini semuanya susah diselesaikan secara ekonomi. Nah, oleh karena itu, kalau Islam sih punya dua lapis ya. Selain lapis ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit ya. Makanya orang Islam itu harusnya paling hebat, paling handal, paling kuat. Kenapa? Karena punya dua lapis ikhtiar itu. Enggak cuma ikhtiar langit, bumi, tapi harus ikhtiar langit. Kalau udah kayak gini, taruhannya hanya tawakal kepada tawakal. Udah, kalau enggak ya habis. Kecuali kalau pandemi segera selesai, ya nanti semua bisa main. Kapitalis jaya kembali. Allah alam, gitu ya. Baik, Ustaz. Terjawab ya Bu Pak Wawan tadi. Pak Wawan, kalau ada feedback singkat mungkin silakan. Kalau cukup jelas. Kalau cukup jelas, ada feedback dari Bu Naili terkait dengan tips untuk driver tadi, Ustaz. Apakah tips kepada driver Gojek itu tidak termasuk hadiah yang dilarang? Karena driver Gojek sudah dibayar oleh pihak Gojek selaku pemberi kerja. Apakah memberi tips kepada driver Gojek itu tidak sama hukumnya dengan memberi hadiah atau tips ke pegawai sebuah perusahaan? Iya, memang kembalinya ke fakta. Kembalinya ke fakta. Pegangan kita, kalau dia itu sebenarnya mandiri, ya kita boleh memberi hadiah. Tapi kalau dia itu statusnya adalah pegawai tetap dari sebuah perusahaan, ya kita nggak boleh. Maka faktanya driver Gojek itu karyawan tetap apa bukan? Gitu. Kalau saya sih memahami ini hanya persoalan tatbikul hukmi ya, bukan persoalan ijtihad, penerapan hukum. Kalau kita memahami bahwa driver Gojek itu mandiri, dia itu bekerja sendiri, dia itu bukan pegawainya Gojek, ya nggak apa-apa ngasih tip gitu loh. Ya harus dibedakan antara pegawai tetap dengan bukan, karena ijarah kan 3 macam. Ijarah itu 3 macam. Ada ijarah alal a'yan, sewa atas barang, terus ijarah alal a'mal, sewa atas keahlian, dan ada ijaratul ajir atau ijarah atas ala syahsin, ijarah atas manusianya. Yang disebut pegawai tetap itu harus dengan akad ijarah yang ketiga. Ijarah ala syahsin, ijarah atas orangnya. Kalau hubungan antara driver dengan dengan Gojek itu hubungannya menurut saya yang kedua, ijarah alal a'mal, bukan ala saksi. Nah, itu pendapat saya bisa benar, bisa salah kalau dalam mencermati fakta. Gitu ya, Allah. Baik, Bapak Ibu silakan. Barangkali ada feedback. Sudah jam 8 ya. Keterlambatan 15 menit tadi sudah terbayarkan juga. Mas, yang kosong yang jam 8. Saya kira. Pertemuan terakhir soal kalau misalnya masih ada yang perlu Sama wisuda ya, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Kalau mau kelas dakwah ya monggo saja. Ditawarkan. Tinggal waktunya mungkin Ustaz. Sesuaikan dengan jadwal Ustaz. Kalau dakwah mungkin banyak yang ikut nanti Ustaz, apalagi kayak umum. Insya Allah bisa kita
kita buatkan nanti jadwalnya saja. Waktunya ya jam 6 juga. Jam Oh, saya harus memberi nganu full ya. Nggak ada rekamannya. mungkin Tapi bisa ini yang sebentar. retorika udah selesai. Retorika udah selesai. Nggak tahu kalau minta lagi. Mestinya udah selesai, bisa full. Mulai 5:30 berarti. Tapi cuma Selasa. Seminggu sekali Kalau yang berarti. Kamis masih jalan terus. Kecuali mulainya jam 7. Nyambung jam 7. Kalau seminggu mau 2 kali apa sekali. Gitu ya. Sudah cukup? Siap wisuda? Yang mau ngulang boleh bayar separuh. Ya, yang mau Mungkin ulang-ulang ada boleh. semester yang bolong-bolong, silakan ikut adik kelas. Dulu kuliah kan begitu, sistem SKS. Allah. Sudah cukup? Alhamdulillah. Kalau sudah clear semua ya Bapak Ibu, sudah bisa menjadi pakar ekonomi Islam, insya Allah. Terkait wisudanya, mungkin secara teknisnya kita lagi coba pikirkan barangkali mungkin 3 batch sekaligus ya, mungkin seperti ada seremonial dari Ustadz. Rektor. 3 angkatan sekaligus atau mungkin 4 angkatan biar rame ya, kita bareng-bareng ya, mungkin pengajian atau mungkin ada nasihat-nasihat dari Ustadz, ya, sekedar itu aja lah, kemudian bisa menambah semangat dari para peserta dan bisa membawakan ilmu yang didapatkan dari Dr. Isaac, insya Allah. Mungkin bisa closing statement Ustaz, sekaligus penutup untuk angkatan kedua ini, batch kedua, silakan. Baik, alhamdulillah. Ternyata 6 semester itu luar biasa ya perjuangannya. 6 semester tapi bisa diselesaikan 1 semester ya, paling 6 bulan atau 7 bulan. Tetapi itulah yang maksimal yang bisa kita berikan, yang bisa kita sampaikan. Sudah habis semua ini, dalam otak sudah dikuras semua. Tinggal tanggung jawab kita memang mengemban dakwah ekonomi Islam yang sistemik. Jadi memang misi kita, ekonomi Islam yang kita kembangkan bukan sembarang ekonomi Islam, tapi ekonomi Islam yang sistemik, bukan yang parsial, yang bukan islamisasi konvensional. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari kekuatan dari Allah untuk senantiasa mendakwahkan Islam sampai titik darah penghabisan dan kita bisa memasuki surganya Allah tanpa hisab. Demikian dari kami. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf kalau selama mendampingi Bapak Ibu sekalian selama 6 semester ini luar biasa. Tidak ringan ya untuk meluangkan waktu terus belajar, apalagi sudah banyak yang sepuh-sepuh. Ada Profesor Sutinah Madi, luar biasa. Sudah profesor tapi semangatnya masih menyala-nyala. Alhamdulillah, saya mohon maaf kalau banyak kesalahan, kekurangan. Selamat berdakwah, selamat mengajar, selamat terus menyampaikan apa-apa yang berasal dari Allah. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai ya tadi secara resmi program kita dari semester 1 sampai semester 6. Kami juga mewakili panitia penyelenggara yang fasilitator. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan selama semester ini mungkin masih banyak yang kurang dari sisi pelayanan atau mungkin yang kurang juga berkenan dari hati Bapak Ibu. Mohon keikhlasannya ya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu guru kita dan juga bisa mendapatkan kemuliaan ilmu, ilmu Sakofa Islam
yang semoga juga memberikan setidaknya sedikit kontribusi kepada umat ya dari sisi kitanya sebagai individu ataupun sebagai lembaga. Harapannya sih ke depan lembaga kita ini akan terus eksis ya, kemudian wadah bagi para pakar ekonomi Islam, bagaimana kemudian memberikan bimbingan kepada umat terhadap praktik-praktik ekonomi Islam yang kafah itu di tengah-tengah umat seperti itu. Mungkin suatu saat nanti kita akan coba rembukan seperti apa modelnya yang pas ya, kemudian bagaimana juga kontribusi yang mungkin khas daripada Core Isaac, apakah sebagai lembaga think tank ya, yang terus aktif dari sisi dakwah pemikiran terkait dengan ekonomi Islam atau seperti apa, mungkin perlu pembicaraan yang khusus ya. Insya Allah mungkin bisa digabungkan dengan nanti rencana wisuda 3 atau 4 angkatan itu ya, kita bincang-bincang terkait lembaga dan seterusnya. Nanti kita minta kesediaan Ustadz juga untuk memberikan saran-saran terkait hal ini. Harapannya komunitas ekonomi Islam ini semakin luas, ya, semakin banyak juga yang ikut, dan juga makin banyak juga yang ikut mendakwakan, dan itu akan memberikan dampak yang tentunya akan diperhitungkan ya oleh para ekonom-ekonom kapitalis, seperti itu harapannya begitu. Terima kasih banyak ya untuk Bapak Ibu semua, dan kita juga ucapkan jazakallahu khairan untuk kita, semoga sehat-sehat selalu dan tetap istiqomah memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan yang mau ikut kelas dakwah nanti akan kita informasikan di grup ya. Untuk itu karena sudah berakhir, mungkin kami minta kesediaan dari Bapak Ibu barangkali bisa memberikan testimoni masing-masing ya, nanti bisa disampaikan di grup agar bisa memotivasi yang lain untuk bergabung dengan Core Isaac. Demikian dari kami, kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.